Ketua Prabowo diusulkan jadi pahlawan nasional, nepotisme atau penghargaan yang pantas? Dulu dituding korupsi, kini mau jadi pahlawan? Ini kata para pakar tentang Soeharto. Soeharto dan warisan yang tak terhapuskan, mengapa ia kini diusulkan jadi pahlawan nasional? Istana soal Soeharto diusulkan jadi pahlawan nasional, wajar, lihat prestasinya. Jubir Prabowo soal Soeharto diusulkan jadi pahlawan nasional, apa salahnya? Penolakan terhadap usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional seakan mencerminkan betapa mudahnya sebagian orang melupakan jasa besar yang telah membentuk fondasi bangsa ini. Mereka yang menolak seringkali terjebak dalam narasi hitam putih, lupa bahwa sejarah bangsa tidak pernah sesederhana itu. Tak ada pemimpin yang sempurna, tapi bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kontribusi luar biasa Soeharto dalam membangun infrastruktur, mengangkat ekonomi dari keterpurukan, dan menjaga stabilitas nasional selama puluhan tahun. Menolak hanya karena luka sejarah tanpa menimbang pengorbanan dan dedikasinya adalah bentuk keangkuhan yang lahir dari ketidaktahuan, bahkan bisa disebut sebagai sikap tidak tahu terima kasih terhadap perjalanan panjang bangsa ini. Kita bisa kritis, tapi jangan sampai kebencian menutup objektivitas. Menghargai jasa Soeharto bukan berarti menafikan kritik, tapi menunjukkan kedewasaan dalam memandang sejarah dengan utuh dan berimbang. Tidak bisa dipungkiri bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kerap diseret ke dalam ranah politik praktis, terutama karena hubungan keluarga antara Soeharto dan Presiden Prabowo Subianto. Kecurigaan bahwa ini bagian dari upaya mengkultuskan Prabowo melalui glorifikasi mertuanya, sejatinya adalah narasi yang dibangun oleh mereka yang belum siap menerima fakta sejarah secara utuh. Tuduhan semacam ini lebih mencerminkan upaya untuk menjatuhkan legitimasi moral Prabowo dengan menyeret hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak relevan dengan proses penilaian gelar kepahlawanan yang dilakukan secara kolektif, ilmiah, dan berjenjang. Justru yang patut dipertanyakan adalah motif di balik penolakan keras dari sebagian kalangan, yang tampaknya lebih digerakkan oleh dendam politik masa lalu daripada niat objektif untuk menilai jasa seseorang terhadap bangsa. Jika benar ada usaha menggagalkan usulan ini demi menyerang Prabowo, maka itu bukan sekadar penolakan terhadap Soeharto, melainkan bentuk manipulasi sejarah demi kepentingan politik jangka pendek. Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali memunculkan perdebatan publik yang tak kunjung selesai. Di satu sisi, wajar jika pemerintah mempertimbangkan jasa-jasa Soeharto sebagai Presiden kedua RI yang telah memimpin selama lebih dari 3 dekade dengan berbagai capaian pembangunan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan nasional. Pernyataan dari Prasetyo Hadi yang meminta masyarakat melihat juga sisi prestasi, bukan hanya kekurangan, merupakan ajakan untuk memiliki perspektif yang lebih utuh terhadap sejarah sebagai bangsa. pahlawan nasional tahun ini. Namun, di sisi lain, usulan penolakan tersebut terhadap usulan diajukan ini bersama juga 9 tokoh lainnya, termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun, wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan polemik di masyarakat karena rekam jejaknya yang kontroversial selama menjabat sebagai presiden. Menurut sejarawan Universitas Gadjah Mada, Agus Suwitnyo, Soeharto sebenarnya memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional berdasarkan peraturan. Menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali bergulir. Dan transparan menjadi sangat penting agar gelar pahlawan Istana pun menilai wajar usulan tersebut lantaran menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa presiden terdahulu. Perjuangan bangsa. Saya kira Sebagai pakar begini ya, sejarah, kalau berkenaan politik, dengan masalah hukum, usulan dan komunikasi, dari Kementerian saya Sosial mendukung terhadap usulan pemberian Presiden gelar Soeharto. pahlawan Saya kira nasional kalau kepada Presiden kedua Republik kami Indonesia, merasa bahwa Soeharto, dengan pertimbangan yang masalahnya komprehensif dari berbagai aspek. Menurut kami, Dari sudut pandang mantan-mantan sejarah, presiden tidak itu dapat sudah- dipungkiri bahwa sudah Soeharto memimpin sewajarnya Indonesia selama lebih dari 3 dekade jumlah dan penduduk berhasil yang demikian membawa besar, stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi yang permasalahan signifikan, terutama melalui program pembangunan nasional Menurut saya yang nggak ada- masif seperti nggak ada Repelita, masalah. Tapi kita swasembada belum pangan, dan membahas ekspansi secara infrastruktur. khusus.
Dari sisi politik, Soeharto berhasil menjaga kedaulatan negara dalam situasi global yang kompleks pasca Perang Dingin serta memposisikan Indonesia sebagai kekuatan regional yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Secara hukum, meskipun terdapat catatan kontroversial di masa pemerintahannya, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi, penting untuk digarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak pernah ada keputusan pengadilan yang menyatakan beliau bersalah secara hukum, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Sementara itu, dari perspektif komunikasi politik, pemberian gelar ini justru menjadi momentum edukatif untuk mendorong masyarakat melihat sejarah secara utuh dan objektif, tidak semata dari sisi gelap, tetapi juga melalui prestasi yang telah membentuk fondasi Indonesia modern. Dengan prosedur yang berjenjang dan penilaian dari tim ahli, TP2IP, usulan ini bukan semata keputusan politis, melainkan bagian dari proses kenegaraan yang menghargai jasa para tokoh bangsa. Oleh karena itu, dukungan terhadap gelar ini bukanlah bentuk pengkultusan individu, melainkan pengakuan terhadap peran besar seorang pemimpin dalam perjalanan sejarah Indonesia. Respon Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara tentang adanya usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Menurutnya hal yang wajar apabila mantan kepala negara diusulkan jadi pahlawan nasional. Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita, kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 21 April. Prasetyo meminta agar publik tidak selalu melihat dari sisi kurang, melainkan juga sisi prestasi mantan kepala negara. Menurutnya semua presiden mulai dari era Presiden pertama Soekarno hingga Presiden ke-7 Jokowi memiliki jasa besar bagi bangsa. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita, kata Prasetyo. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, ujarnya. Saat ditanya mengenai adanya kontra terhadap usulan Soeharto karena dugaan korupsi dan persoalan integritas, Prasetyo menyebut tergantung dari versi apa yang dilihat. Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna, pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ, kata Prasetyo. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita, pungkasnya. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf masih mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Dia sudah mendengar adanya masukan soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan, kata dia usai menghadiri halal bihalal PKB di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Minggu 20 April malam. Gus Ipul mengatakan, secara prosedur, usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari sebagai masyarakat pahlawan hingga nasional tingkat tahun gubernur. ini. Proses ini Usulan juga masih tersebut terus diajukan dipantau oleh bersama Kemensos. 9 tokoh lainnya, termasuk Nanti kita Kiai sedang Haji proses, Abdurrahman tentu Wahid. awalnya adalah Namun, masukan wacana dari menjadikan gubernur. Soeharto sebagai pahlawan Gubernur nasional mendapatkan menimbulkan masukan polemik dari di bupati, masyarakat, wali kota, karena rekam yang jejaknya sebelumnya yang bupati dan kontroversial wali kota selama itu menjabat adalah masukan sebagai dari presiden. masyarakat lewat seminar Menurut dan sejarawan lain Universitas sebagainya, Gajah Mada, ujar dia. Agus Suwiknyo, Soeharto Judul sebenarnya Prabowo memenuhi soal persyaratan Soeharto sebagai diusulkan pahlawan jadi nasional pahlawan berdasarkan nasional. peraturan Apa Menjadikan salahnya? Presiden kedua Republik Juru Indonesia bicara Presiden Soeharto Prabowo sebagai Subianto, pahlawan nasional Prasetyo kembali Hadi, bergulir. menyatakan pemerintah merasa tidak ada yang salah dari Istana pun usulan menilai untuk wajar menjadikan usulan tersebut Soeharto lantaran menjadi sebagai bentuk pahlawan penghormatan nasional. atas jasa-jasa presiden Menurut saya terdahulu. tidak ada masalah.
Tapi kita belum saya kira membahas begini itu ya, secara kalau berkenaan khusus. dengan masalah Kalau usulan ya, berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial usulan terhadap dari Kementerian Presiden Sosial Soeharto, saya terhadap kira Presiden kalau Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa bahwa salahnya juga, ya, kata apa Prasetyo salahnya di juga. Kompleks Istana Kepresidenan, Menurut Jakarta, kami, Senin, mantan-mantan 21 presiden itu April sudah 2025. sudah sewajarnya Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi jumlah pahlawan penduduk yang nasional demikian 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. muncul dihadapi itu tidak. Dia kembali Menurut mengingatkan saya nggak setiap ada- manusia nggak ada memiliki masalah. kekurangan Tapi kita belum masing-masing. Ya membahas ini secara- tinggal tergantung secara khusus. versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan, imbuh Prasetyo. Menurutnya, setiap presiden pasti punya tantangannya pada eranya masing-masing. Pekerjaan itu tidak mudah. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, sambungnya. Dia mengajak publik untuk tak hanya melihat kekurangan Soeharto. Publik juga perlu melihat prestasi Soeharto. Soeharto diusulkan sebagai calon pahlawan nasional 2025 oleh Kementerian Sosial, Kemensos, bersama tim peneliti dan pengkaji gelar pusat, TP2IP, pada Maret 2025. Selain Soeharto, ada 9 nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon pahlawan nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid, Jawa Timur, Sansuri, Jawa Timur, Idrus bin Salim Al-Jufri, Sulawesi Tengah, Teku Abdul Hamid Azwar, Aceh, dan KH Abbas Abdul Jamil, Jawa Barat. Lalu, 4 nama baru yang diusulkan tahun ini adalah anak Agung Gede Anomudita, Bali, Deman Tende, Sulawesi Barat, Profesor Dr. Midian Sirait, Sumatera Utara, dan KH Yusuf Hasim, Jawa Timur. Berikan respon tanggapan Anda dengan berita ini, tulis bentuk paragraf saja.